Halo, kita ketemu lagi di video yang ketiga dari dasar-dasar query ya. Di video pertama kita sudah mempelajari mengenai aljabar relasional. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai SQL atau Structure Query Language ya. Structure Query Language atau SQL atau SQL ini adalah bahasa khusus yang digunakan dalam pemrograman dan pengolahan basis data yang disimpan dalam sistem manajemen basis data relasional, ya, RDBMS atau Relational Database Management System. Nah, bahasa ini sangat berguna dalam menangani data terstruktur, yaitu data yang menggabungkan hubungan atau relasi antara entitas atau tabel dengan variabel atau field ya. Jadi di sini memang ada beberapa istilah yang sebetulnya adalah sama saja. Dasar dari SQL kita sudah pelajari. Ini lebih di konsep kuliah basis data kita adalah ke aljabar relasional. Ya, jadi mengapa kita belajar SQL? Karena SQL itu banyak digunakan di DBMS populer yang digunakan sekarang ya, seperti di aplikasi PHP MyAdmin, lalu Microsoft Access, lalu Oracle, ada juga DB2 dari IBM, ada MongoDB, ada Microsoft SQL Server dan masih banyak lagi. Oke, kita mulai ke latihan memanfaatkan SQL. Jadi kita mulai dari pernyataan SQL atau SQL statement. Ada banyak sebetulnya, tapi yang dasarnya itu ada tiga, ya. Sebetulnya dua juga bisa, cuma kita langsung ke tiga, yaitu select, from, where. Select itu adalah memilih, memilih apa? Memilih field field-field yang akan ditampilkan. Jadi bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Lalu from itu adalah dari, ya, berasal dari tabel yang mana, baik satu tabel, baik dua tabel, bisa mungkin juga dari tiga tabel. Sebetulnya cukup untuk select dan from, tapi biasanya eh, statement SQL itu ada kriteria di statement yang terakhir, pernyataan yang terakhir, yaitu where, di mana, ya. Jadi kriterianya bisa satu, bisa dua, bisa disambung dengan misalkan and, dan, atau or, atau, ya. Nah, perintah SQL statement ini tidak boleh dibalik-balik, ya, tidak boleh select where from atau from where select dan seterusnya. Harus terstruktur seperti yang kita lihat di uh, PowerPoint ini, yaitu select, from, dan where. Tidak boleh dibalik. Untuk urutan field tidak masalah. Kalau tidak sesuai dengan urutan di tabel, demikian juga tabel tidak masalah ya. Tabel yang A, B atau B, A itu sama saja. Nah, contoh SQL kita akan belajar dari satu tabel. Jadi Anda bisa lihat kita memiliki sebuah tabel rekening, ya. Ada 4 buah field, nomor rekening, nomor rek, nama nasabah, jumlah rek, dan tipe rek. Nah, untuk menampilkan dua atau memilih dua field saja, pertama adalah pilih di select. Ingat, nama field harus persis sama dengan nama field di tabel. Ya, ini contohnya no rek. Kalau urutan tidak masalah, Anda bisa menulis nama nasabah, koma nomor rek, ya, tidak masalah. Tetapi seperti ini, ya, setiap uh, field itu dipisah dengan tanda koma. Lalu di from itu adalah nama tabelnya.
Ya, seperti ini. Jadi ingat, untuk penamaan field ataupun penamaan tabel, jika lebih dari satu kata, sebaiknya menggunakan misalkan garis bawah. Tidak boleh ada spasi. Ya, nanti SQL-nya salah. Jadi hasilnya yang ditampilkan adalah hanya kolom no-rec dan kolom nama nasabah. Kolom jumlah rek dan kolom tipe rek itu tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan ya, bukan di delete. Baik, contoh kedua. Sama saja dengan contoh pertama, tapi tolong diperhatikan. Ya, untuk penulisannya di select ini diawali dengan nama tabel, titik, lalu nomor rekening atau di sini adalah field. Nama tabel, nama field. Ya, di sini kebetulan nama fieldnya adalah nama nasabah. Sementara from-nya tetap dari rekening. Mengapa harus ditulis tabel titik field? Ini karena pertama adalah untuk mempercepat pengaksesan basis data. Jadi SQL sudah mengetahui di mana letak field no rec, di mana letak field nama nasabah. Ya, jika menggunakan phpMyAdmin, ini akan lebih memudahkan Anda untuk mengetik karena ada auto type yang akan membantu Anda ketik tabel lalu tinggal memilih field. Tidak perlu mengetik lagi, tinggal memilih field sehingga kesalahan untuk salah ketik nama field misalkan bisa diminimalisir. Nah, hasil dari contoh SQL nomor 2 sama persis dengan yang nomor pertama ya. Jadi hasilnya adalah kolom no-rec dan nama nasabah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk menghasilkan sebuah query ya, itu bisa lebih dari satu cara. Nah, saya untuk kedepannya wajib menggunakan yang seperti ini ya, dibiasakan untuk mengakses dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Baik, contoh nomor 3 masih sama hasilnya, tetapi tolong diperhatikan bahwa dalam menuliskan from tabel tertentu, ini menggunakan alias. Perhatikan, from rekening RK. Artinya adalah rekening alias RK. Sehingga pada saat diselect, tidak perlu ditulis rekening lagi, tapi cukup ditulis RK. Ya. Ini sifatnya temporary ya, bukan artinya nama rekening dalam tabel itu akan diganti. Hanya dalam pembuatan query saja. Salah satu manfaatnya menggunakan alias terutama untuk tabel adalah mempersingkat, memperpendek instruksi di select. Hasilnya tetap sama ya. Jadi lebih efisien. Baik, contoh nomor 4. Nah, untuk contoh nomor 4 mulai kita memperhatikan, jadi pada saat membuat tabel, ingat ya, kita harus membuat struktur tabel, menentukan nama tabel, menentukan nama field yang ada di tabel, dan menentukan tipe data dari setiap field yang ada di tabel. Nah, untuk kriteria itu sangat mengacu kepada tipe data. Contoh saja misalkan di sini syaratnya adalah tampilkan no-rec, tampilkan nama nasabah dari tabel nasabah, dari tabel rekening alias RK, tetapi jumlah rekeningnya harus lebih besar sama dengan 5 juta. Tolong jangan memakai titik di sini ya. Jadi nulis 5 jutanya harus persis seperti ini. Nah, bagaimana ini bisa dilaksanakan? Ini bisa dilaksanakan jika
field jumlah rekening, itu tipe datanya adalah integer. Karena di sini maksimalnya misalkan 7,5 juta, kalau di Microsoft Access Anda bisa memilih short integer atau long integer. Sedangkan kalau di PHP-MyAdmin cukup memilih integer atau integer saja ya. Ditulisnya seperti ini, int. Nah, syarat ini tidak bisa dilaksanakan jika tipe data jumlah rek itu bukan integer. Ya, jadi kalau integer bisa menggunakan operator lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Oke, paham ya? Baik, selanjutnya, nah ada kemungkinan bahwa sebuah query itu memiliki lebih dari satu syarat. Ya, kita bisa melihat di sini ternyata syaratnya ada dua dan dihubungkan dengan kata hubung dan. Artinya dua syarat tersebut harus dipenuhi atau tidak perlu ditampilkan. Yang pertama adalah jumlah rekeningnya itu lebih besar sama dengan 5 juta dan jumlah tipe rekeningnya itu sama dengan deposito. Ini yang harus diperhatikan, tetap hasil output dari query ini adalah nomor rek dan nama nasabah. Tetapi syaratnya ini dari jumlah rekening yang tipe datanya integer dan tipe rekening yang tipe datanya karakter. Sehingga lihat perbedaannya. Kalau integer tidak perlu pakai tanda kutip, tetapi kalau karakter atau kalau dalam Microsoft Access itu adalah teks, itu harus menggunakan tanda kutip. Jadi kalau tidak menggunakan tanda kutip nanti salah ya. Oke, itu untuk single table ya, bagaimana Anda belajar menampilkan field-field tertentu dari satu tabel, bisa nama tabelnya, bisa nama tabel dengan aliasnya, lalu dengan satu syarat dan dengan lebih dari satu syarat dengan kata hubung and. Nah, sebelum kita ke query untuk relasi antar tabel, kita akan belajar dulu mengenai konsep dari relasi. Ya, jadi ini gambar yang saya capture dari desainernya PHP-MyAdmin, di mana di sini ada tabel dokter berelasi dengan tabel pasien dengan kardinalitas 1 ke N. Artinya satu rekor di tabel dokter berelasi dengan satu atau banyak rekor di tabel pasien. Nah, kardinalitas ini dikenal juga sebagai referential integrity. Integritas referensial artinya tabel pasien ini mereferensi ke tabel dosen. Tabel dosen memiliki primary key yaitu kode dokter. Nah, tabel pasien memiliki foreign key atau kunci asing dari kode dokter. Ini yang menyebabkan terjadinya referential integrity. Kode dokter di tabel pasien mereferensi ke kode dokter yang ada di tabel dokter. Jadi aturannya dokter itu menjadi parent table atau tabel, ya istilahnya ya tabel orang tua ya. Jadi kalau Anda mau membuat tabelnya, ya tabel orang tua dulu yang dibuat. Jadi mau create atau create table dan insert record ini dulu. Tabel dokter dulu dibuat. Setelah tabel dokter, baru tabel pasien atau child table ya. Anak itu mengacu kepada bereferensi kepada orang tuanya, baru create tabel pasien dan insert record di
tabel dokter. Paham ya? Jadi parent table-nya dulu dibuat, baru child table yang mereferensi ke parent table. Jadi aturannya adalah eh, jika ada eh, field kode dokter di tabel dokter yang tidak ada di kode dokter tabel pasien, ini tidak masalah karena parent table. Tetapi jika ada kode dokter yang ada di tabel pasien tetapi tidak ada di kode dokter tabel dokter, nah itu tidak boleh. Karena ingat, kode dokter ini referensi ke sini. Kalau referensinya di sini tidak ada, ya tidak boleh. Paham ya? Itu dulu aturannya harus dipahami sebelum kita membuat latihan query menggunakan referential integrity dan join. Baik, kita lihat ke contoh ke-5. Meskipun tabel dokter berelasi dengan tabel pasien, ini tidak masalah jika Anda membuat query dari hanya satu tabel saja. Ya, jadi sama seperti yang latihan sebelumnya. Select, pilih, tampilkan hanya nama dokter dan spesialis dari tabel dokter, ya, dengan syarat nama dokter di tabel dokternya adalah Dr. Agus Susilo. Kenapa harus pakai tanda kutip? Perhatikan, nama dokter ini karakter yang panjangnya 25, ya, sehingga harus menggunakan tanda kutip. Nah, bagaimana kalau kita akan membuat relasi dari dua tabel? Perhatikan, select dokter, nama dokter. Nama dokter ada di tabel dokter, koma, nama pasien ada di tabel pasien. Berarti ini berasal dari dua buah tabel. From-nya harus ditulis dua-duanya, dokter, pasien. Kalau Anda menulis pasien, koma dokter sama saja. Ya. Nah, ini yang Anda perhatikan dari dua tabel, lalu Anda harus menggunakan referential integrity. Artinya, yang dicari adalah yang ada di sini, kode dokter, tabel dokter, dan kode dokter, tabel pasien. Ini wajib ada. Kalau Anda hanya menggunakan select dan from, ini juga bisa jalan, tapi hasilnya adalah perkalian, ya, atau cross reference. Itu salah hasilnya. Harus menggunakan referential integrity. Jika Anda mau menggunakan kriteria yang lain, tinggal ditambah saja di sini n, misalkan dokter titik nama dokter sama dengan siapa, ya. Tetapi ini harus ada, wajib referential integrity. Kalau tidak menggunakan ini, nanti hasil outputnya salah. Baik, sekarang latihan yang terakhir persis sama dengan yang latihan nomor 6, tetapi kita tidak menggunakan referential integrity, tetapi menggunakan natural join. Cara menulisnya seperti ini. Ya, jadi tidak perlu pakai where. Cukup select dari dua tabel, ya, nama dokter dari tabel dokter, nama pasien dari tabel pasien, lalu from-nya menggunakan perintah natural join. Hasilnya sama persis dengan perintah SQL nomor 6. Yang nomor 6 tadi menggunakan referential integrity, lalu nomor 7 yang ini kita menggunakan natural join. Meskipun statementnya berbeda, hasilnya sama, ya, mengambil field dari relasi antar dua tabel. Oke.
cukup dulu untuk dasar-dasar query. Jadi selanjutnya saya harap Anda sudah punya bekal pemahaman mengenai konsep query khususnya SQL dalam memanfaatkan misalkan di PHP My Admin. Oke, cukup dulu. Terima kasih.